Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kali ini uh, we're going to discuss about fiat money, yakni uang kertas, yang mana akan dilihat dari perspektif para Islamic finance scholar di Malaysia. Kita akan mereview paper ini hanya tujuan dan temuan daripada hasil penelitian yang diobtain dari beberapa Islamic scholar sebagai autor daripada makalah yang ada. Nah, paper ini diterbitkan tahun 2017. It's not quite recent, tapi nggak apa-apa. Kita akan mencoba mengambil insight ya yang terdapat pada konten makalah ini. Oke, jadi tujuan daripada paper ini adalah untuk melihat opini daripada Islamic finance scholar di Malaysia terkait konsep daripada sistem uang kertas di masa sekarang. Dan temuannya menyatakan bahwa Islamic scholars ini might not grasp atau tidak memiliki atau tidak fully understand gitu terkait uang kertas ini, dan juga belum memahami konsekuensi daripada uang kertas. Nah, langsung saja kita bahas terkait revolusi daripada uang. Sebenarnya ini adalah pembahasan yang mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya, hanya saya akan mengulang beberapa poin penting terkait perkembangan uang itu sendiri. Nah, sebelum diketemukan uang, society exchange things by bartering. Masyarakat primitif ya melakukan pertukaran barang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Barter trade was first method. Jadi barter merupakan metode pertama dari peradaban manusia ya untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa. Sayangnya pada sistem ini memiliki kekurangan gitu, karena hanya ketika terdapat coincidence ataupun kesempatan ketika kedua pihak sama-sama membutuhkan barang tersebut, baru kedua pihak bisa melakukan barter gitu. Nah, to overcome this limitation, menanggulangi keterbatasan ini, uang kemudian diperkenalkan di pasar. Uang memberikan kesempatan untuk para buyer untuk mendapatkan kebutuhan mereka baik barang maupun jasa dimanapun dan kapanpun dengan convenient ya, maksudnya dalam keadaan yang convenient untuk di market tersebut. I mean, it's not really difficult, then barter method is a bit easy karena hanya menggunakan langsung menggunakan uang dan tidak perlu mencari seorang yang memiliki kebutuhan sebagaimana apa yang kita butuhkan juga, yang tadi dijelaskan adalah coincidence. Dengan menerima uang tersebut di pasar atau keberadaan uang, para seller can defer their needs and wants for goods and services as well as where. Jadi dimanapun bisa dilakukan transaksi. Nah, stage pertama daripada revolusi uang, trader begin to memanfaatkan komoditi yang berguna untuk that per general in demand, yang dapat di pass on easily as a media of exchange,
dapat digunakan dengan mudah sebagai media pertukaran kepada seller yang lain. For example, komoditi yang digunakan itu sepanjang sejarah uang itu termasuk barley. Barley itu sereal ya, cocoa beans, coklat, itu biji coklat, salt bar. Ini kayak sabun ya, dia you can search in Google. And maize ini corn, jagung, tobacco, rice, and other similar steps. Dan yang paling widely recognized, dikenal jenis daripada uang tersebut adalah yang berasal dari bimetal ya, for example gold dan silver. Dan biasanya dua metal ini sudah dibentuk dalam bentuk koin. Komoditi ini durable ya, awet, portable, mudah dibawa kemana-mana, dan easy to divide it into smaller amount, mudah dibagi ke jumlah yang lebih kecil. For millennial, gold has been considered as an optimum instrument for preserving wealth and functioning as a store of value. Jadi sebagai store of value juga. Gold, being limited in quantity, has been inherently valuable. By contrast, silver has tended to be regarded as liquid money and has usually been used for daily trading. This is because silver has been cheaper than gold and more abundant in quantity. Jadi yang paling banyak digunakan di pasar untuk media pertukaran itu adalah silver, karena harganya yang lebih murah daripada gold dan juga ketersediaannya yang abundant atau berlimpah. Nah, untuk menggunakan mata uang ini, para pengguna itu mempercayakan kepada goldsmith. Goldsmith ini adalah orang-orang yang membentuk uang koin tersebut yang berasal dari batu perak. They would have safe value in their communities. Untuk mempermudah transfer gitu atau transaksi between gold user, gold receiver antara pengguna emas tadi, gold receipt were introduced by goldsmith. Untuk mempermudah ini, maka si goldsmith itu membuat membuat mata uang koin tersebut, menciptakan seperti jenis sertifikat ya. Jadi kepemilikan emas yang di backup ataupun yang ditandai dengan adanya receipt atau sertifikat. Nah, over time, sering berjalan waktu, masyarakat come to accept gold certificate. Masyarakat mulai menerima sertifikat emas yang diperkenalkan oleh para goldsmith tadi, si pembuat mata uang. Not fully the one who create the money, tapi goldsmith ini adalah orang-orang yang biasa membentuk gold dan silver tersebut dalam bentuk logam. Nah, jadi diperkenalkan sertifikat gold gitu, jadi ada sertifikatnya gold, kemudian biasa disebut dengan symbolic money. Was invented as the second stage of money revolution. Nah, penggunaan akan gold certificate ini merupakan stage kedua daripada revolusi uang. Yang mana yang pertama tadi menggunakan komoditi. Yang pertama itu adalah penggunaan silver dan juga emas.
Uh, nah, to increase their profit gitu. Their ini ditujukan kepada goldsmith tadi. Untuk meningkatkan profit mereka, para goldsmith itu memutuskan untuk meminjamkan idle gold. Jadi gold yang terkumpul di mereka itu gold yang nganggur yang ada di mereka, karena mereka sebagai pembuat sertifikat dari gold, sehingga masyarakat yang memiliki gold hanya menyimpankan emasnya di tempat para goldsmith. Kemudian goldsmith mencetak sertifikat uang tersebut, sehingga masyarakat memegang sertifikat, bukan emas. Nah, emas yang disimpan pada goldsmith ini yang nganggur, kemudian si goldsmith memutuskan untuk meminjamkan emas tersebut gitu kepada borrowers ya, dari mereka. Kemudian goldsmith began to become intermediaries. Nah, pada saat ini, pada stage ini, posisi ini, si goldsmith menjadi intermediary antara depositor and borrowers. Nah, goldsmith would go on charge. Jadi dia mengambil charge daripada amount charge interest ya, bunga ya, daripada borrower yang meminjam emas tadi untuk untuk keuntungannya, dan juga untuk membayar their depositors lower interest rate for continue to store their gold. Jadi dia juga memberikan tambahan bunga kepada tambahan keuntungan, kepada depositor, lower interest rate, tentunya lebih rendah daripada yang dimiliki oleh si goldsmith tadi, agar supaya si deposan continue untuk menyimpan emasnya di goldsmith tersebut. Nah, untuk mendapatkan higher profit yang lebih tinggi keuntungan, goldsmith kemudian print out kembali, issuing currency atau mencetak uang tersebut gitu, dan they held as deposit. Jadi kemudian si goldsmith mencetak kembali uang yang mana sertifikat yang dicetaknya itu melebihi gold yang pernah disimpannya gitu. Jadi secara teori ya ini penipuan ya terhadap members of the public whom they deal, ya, baik kepada deposan maupun kepada borrower gitu. Such fraudulent act become the original instance of the creating the credit money. Nah, ini asal mula kredit terjadi gitu, karena goldsmith mencetak uang tersebut tanpa adanya backup emas gitu. Jadi cetakan untuk sertifikat money tersebut tidak didasarkan pada ketersediaan emas yang ada di dia. Jadi hanya sekedar mencetak saja untuk kemudian dijadikan sebagai bentuk pinjaman kepada para borrower. Nah, nowadays komersial bank atau bank komersil tidak memiliki backup, do not back their deposit with gold, keep in safety vaults. Jadi bank yang issuing currency nowadays, mereka mencetak uang kertas atau fiat money tersebut tanpa adanya backup emas. Namun diterima gitu, and lend paper money that has been, karena memang sudah diisu dan dideklarasikan sebagai legal tender by government, dilegalkan sebagai mata uang resmi. Oke. Jadi itu sedikit reminding terkait revolusi daripada uang.
Nah, ini sedikit pembahasan juga terkait fiat money currently. Even though contemporary paper money is not backed by any commodity and has no intrinsic value. Jadi walaupun uang kertas yang ada itu tidak ada backup dari any commodity dan tidak memiliki nilai intrinsik ya atau nilai pembuat mata uang tersebut, uang masih diterima sebagai medium of exchange in market, masih diterima sebagai alat tukar di pasar. Ritter menyatakan bahwa uang masih diterima karena kredibilitas based on legitimasi dan stability of government. Silent social agreement between government and citizen, and finally the ability government to limit the issuance of money. Currently sekarang ini pencetakan uang kertas itu dimonopoli mainly oleh government dan commercial bank. So as the first stage, money is created by government, which print its legal tenders. Then this paper money is deposited in the banking system. Sehingga stage awal daripada uang yang kemudian dicetak tadi, di print dan diberikan diberikan kelegalan untuk menggunakan uang tersebut, kemudian paper money itu didepositkan ke dalam bank, then the commercial bank sector creates more money in the form of demand deposit by extending loans to the public based on the fractional reserve ratio for the money multiplier. Dapat kita ketahui bahwa uang yang dilegalkan oleh pemerintah yang kemudian kita depositkan, disimpan ke bank, kemudian bank komersil tersebut menciptakan kembali uang gitu untuk memperluas loans ataupun kredit pinjaman daripada masyarakat based on fractional reserve to the money multiplier. Tanpa backup emas, bank sentral melakukan percetakan uang untuk kebutuhan kredit ataupun pinjaman dari para konsumen. Nah, most users still believe that banking system is composed of institutions that act as intermediary. Kebanyakan kita masih percaya bahwa sistem perbankan itu merupakan institusi yang berdiri sebagai intermediary, gitu, penengah antara depositor dan juga borrowers, as they have been traditionally represented in the economic books, sebagaimana yang kita baca di buku-buku tradisional ekonomi. Bagaimanapun juga faktanya, saving does not increase the fund availability to bank for lending, tapi rather commercial bank are now creators the new supply of money. Saving yang kita lakukan bukan untuk meningkatkan ketersediaan uang bank untuk memberikan pinjaman kepada peminjam atau konsumer, tapi malah bank tersebut menciptakan uang yang lain lagi untuk digunakan sebagai pinjaman tanpa without any backup any commodity. Nah, ini sebenarnya tujuan daripada sebenarnya yang kita tahu adalah sejarah uang itu tentunya
yang kita lihat dari apa yang dijelaskan di sini bertentangan dengan prinsip Islam, karena tujuan awal daripada pembuatan uang kertas adalah untuk mendapatkan profit tanpa adanya backup daripada sertifikat uang tersebut. Nah, di sini kita akan langsung saja ke perspektif dari scholar-nya. Sudah di elaborate here according to their notion, their idea about mata uang kertas tersebut. So we'll just directly to see the result atau temuan daripada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dinarasikan pada summary atau kesimpulan dari hasil penelitian. Based on the objective of this research, the result show bahwa Syariah scholar did not tidak setuju gitu about most of question related to the concept current fiat money system that were presented to them. The only question the Sharia scholar collectively agree adalah isu masalah daripada interest rate atau yang berkaitan dengan bunga ya, consider as usury atau riba. Bagaimanapun juga, as has been mentioned, disebutkan di atas bahwa ajaran tentang tiga agama ya, yaitu Yahudi, Kristiani, dan Islam, itu melarang usury dan charging of interest on money. And according to him, only Muslim scholars still preach that interest usury should be banned by society. Tiga agama ini melarang pembungaan uang, mengambil keuntungan bunga daripada pinjaman yang diberikan. Namun dikatakan olehnya bahwa hanya Muslim scholar yang masih preach, masih membicarakan ataupun masih memberikan pelarangan terkait interest gitu terhadap society. On the issue of type of money, Sharia scholar are undecided. Jadi masalah jenis uang itu sendiri, para Sharia scholar masih belum not quite sure about which type are permissible. Jadi jenis uang seperti apa yang diperbolehkan for dari commodity consumption, seperti yang dijelaskan tadi ya, kayak yang berasal dari corn and any other commodity that can be consumed, and representative money itu yang dalam bentuk sertifikat, electronic money, ataupun paper currency. However, mereka setuju bahwa emas dan silver harusnya dipertimbangkan untuk menjadi mata uang utama dalam Islam. Meskipun demikian, kebanyakan Syariah scholar masih mempertanyakan pertanyaan
that they were still confused by the concept of creating money and debt by commercial bank. Saya mempertanyakan dan masih confused terkait konsep dan juga pencetakan uang sebagai utang oleh bank komersil yang dioperasikan di bawah Federal Reserve Bank sistem. Mereka mengakui bahwa mereka memiliki keterbatasan pengetahuan dari isu ini atau permasalahan ini. In conclusion, based on this survey, most of our Syariah scholars were unaware. Jadi Syariah scholar ini tidak aware, kurang menyadari dan juga masih confused by the mechanism of money creation, especially in respect of the issue of Federal Reserve Bank for both the conventional maupun Islamic banking system. Sehingga direkomendasikan untuk para scholar tersebut untuk upgrade pemahaman mereka terkait sistem fiat money dan konsekuensi daripada fiat money tersebut. Mereka harus menyadari bahwa commercial banking system menciptakan uang out of nothing. Jadi mereka mencetak uang tanpa ada dasarnya, tanpa ada backup dari mata uang tersebut. By the issuance of loans to borrow. Dengan dasar untuk memberikan pinjaman ya kepada para borrowers. Mereka juga harus comprehend, memahami sebab kerusakan yang bisa ditimbulkan daripada fiat money ini to society dan juga nation. Even though some scholars admitted that they understood the system is dangerous, walaupun beberapa scholar itu mengakui bahwa mereka mengerti sistem dan juga dangernya fiat money ini, mereka melihat itu sebagai availability system dan contemporary market. Ini ada sistem itu gitu di contemporary market, sehingga with the high remuneration given to them, itu ya harusnya Syariah scholar ini should not create financial product, tidak menciptakan produk finansial yang mirip dengan conventional system. If it's possible, an Islamic financial instrument create the outside of the box of the conventional system should be developed by them. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa perbankan syariah saat ini masih pada tahap berusaha untuk agar supaya bank syariah itu bisa kafah melaksanakan ataupun mengikuti prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri. Hanya saja untuk menuju ke goals daripada ekonomi Islam tersebut, membawa bank syariah benar-benar implementing Islamic principle, itu butuh perubahan itu kan gradually, secara bertahap, sehingga kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah ataupun orang yang pelajari ekonomi Islam sudah sepatutnya berkontribusi, entah menjadi nasabah atau apapun itu, karena kita lah yang memiliki peran untuk mengembangkan bank syariah yang ada. Dari sini konklusinya tadi mengatakan bahwa agar bank syariah itu tidak resemble, mengikuti sistem daripada
bank konvensional, sehingga itu saat ini bank syariah pun memang dalam posisi untuk mengimplementasikan prinsip Islam secara kafah. Dan dari makalah ini sejarah dan juga apa yang dikonklusikan tadi terkait dengan pakar ekonomi Islam ataupun Islamic Finance Scholar itu ternyata sebagian mereka masih ada yang belum benar-benar memahami terkait dengan uang itu sendiri. Fiat money, sejarahnya, konsekuensi daripada fiat money. Oleh karenanya kita gitu sebagai scholar, sebagai pelajar daripada ekonomi syariah harus memahami revolusi uang itu gimana sih, asal mulanya uang itu, tujuan daripada dicetaknya uang itu apa, konsekuensi dan sebagainya. Karena kasus inflasi pun yang terjadi belakangan itu mulai terjadi pada saat sudah masuk pada saat penggunaan fiat money ataupun uang kertas. Oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini terkait dengan uang kertas. Saya cukupkan untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.